Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kinni zaman sulit. Amin. Wa inni bulan ajaib. Amin. Kesana kesini cari-cari duit. Amin. Mau pinjam duit wah amat sulit. Amin. Kawan-kawan pada pelit. Amin. Kepala sakit pusing melilit. Amin. Tidur pun sulit. Amin. Pemasukan sedikit. Amin. Au kepala ini rasanya atit. Amin. Kali aja ada rizki dikit. Amin. Kirimin amin. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majnah. Guys, hari ini kita akan membahas sang pengacara ganteng guys. Siapa lagi kalau bukan si Tompel ya guys ya. Akan tetapi Tompel yang akan kami bahas hari ini adalah saudara kembarnya guys ya. Ternyata sang kuasa hukum si Tompel ya guys ya, kuasa hukumnya si Roy Panci, Dr. Tipeng dan lain-lain itu mempunyai saudara kembar guys. Wow. Ini ya. Tak kirain cuman satu limited edition guys, kirain. Punya kembaran guys. Kan kemarin sudah lihat ya guys ya, bahwa si Tompel itu ngamuk-ngamuk nggak jelas karena efek makan kecubung. Ini apa sekarang belum sadar atau gimana ya, kok keluar lagi ini saudara kembarnya guys. Tanpa panjang lebar kita simak videonya bosku. Ya, aku nggak tahu tak kenapa beberapa hari ini terinspirasi aja sama seseorang. Ya, ada apa namanya lawyer. Aku dari kecil pengen kali jadi seorang lawyer, kan begitu. Pung, nggak masalah kau mau jadi lawyer, tapi nggak pakai tompel juga. Ini bukan tompel, ini tai lala. Pung, kalau tai lala itu manis, enak dilihat, sedap dipandang mata. Lala mana yang berak sebanyak itu tai? Itu Tompel kadrun ya guys ya. Ya benar apa yang dikatakan oleh Om Heri Swiki ya guys ya. Om Heri Swiki pernah bilang bahwa itu Tompel apa tai ya guys. Oh ya Bung. Nih, klarifikasi dulu Bung. Kasihan, soalnya apa? Takutnya nanti yang mempunyai Tompel itu tersindir, tersinggung. Coba Bung, klarifikasi. Maaf ya, aku tidak sedang bermaksud mendiskreditkan yang punya tompel ya, tidak. Ya. Tapi nggak tahu aku tak kenapa gitu, kepengen kali aku berpenampilan seperti ini gitu. Ada yang bilang kan, Pung, kalau gitu kami unfollow aja lah dulu kau ya Pung ya. Bung, kemarin kan saya habis upload Bung, kembaran ente itu ngamuk-ngamuk Bung kemarin Bung. Ngamuk-ngamuk gara-gara efek makan kecubung Bung. Itu dia. Itu kenapa itu bisa ngamuk-ngamuk Bung? Soalnya sama persis sama ente ini. Itu kembaran kamu atau bukan? Pertanyaannya bertompel juga nggak? Tompel Bung, tompel. Kalau bertompel belum tentu juga kembaranku itu. Aduh, ya. Jadi aku ingin membawa berita tentang si Tipa. Kok Tipa Bung? Gimana? Tak kirain mau bahas Tompel ya guys ya. Malah bahas si Dokter Tipeng guys. Aduh. Bung salah cosplay ente atau Bung gimana sih? Masa iya si Tipeng ya guys ya, seorang pakar guys, mempunyai tompel gitu. Bung ganti cosplay, ganti kostum. Aduh,
Jangan malu-maluin, Pung. Aduh, masa sih? Nggak sesuai dong itu. Oh, apa ini karena... Oh, ini guys, ini kan kuasa hukumnya mungkin ya. Ini kan kuasa hukumnya ini. Aku nggak salah cosplay. Inilah penampilan yang lagi ngetren, Oh. lagi viral. Pakai jas, dasi, baju hem, tompel. Aduh ya. Jadi Dokter Tifa ya kemarin itu memberikan klarifikasi kepada teman-teman wartawan ya. Jadi ini videonya sudah viral ini ya. Cek aja video ya, bikin aja, ketik aja. Dokter Tifa bahasa Inggris. Bahasa Inggris dia, Wak. Ku perhatikan lah bahasa Inggris, membaca. Dia bikin surat pengaduan ke hukum internasional ya, ke pengadilan internasional, dan dia minta tolong kepada beberapa negara bahasa Inggris, tapi dibaca. Isin-isin ke, Bung. Dibaca ya. Setelah itu kalau dibaca nggak apa-apa lah ya kan. Nah setelah membaca itu ditranslate memang ke dalam bahasa Indonesia, bahwasanya kami meminta kepada teman-teman di seluruh dunia, terjadi kerusakan moral di bangsa ini. Kami minta tolong dulu juga kepada negara-negara anggota PBB. Bla 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 bla, kangkung genjer, kangkung genjer, kangkung genjer. Tomat wortel cabai merah, tomat wortel cabai merah. Adalah wartawan yang jahil, ya kan? Dilawannya lah interview bahasa Inggris. Wawancara di interview bahasa Inggris, ya kan? Jauh si Tifa. I know there is a trouble with undang-undang in Indonesia. Lupa dia bahasa Inggrisnya undang-undang. Aduh. Ajarin, Bung. Ente kan tim kuasa hukumnya, masa iya si Tipeng ya guys ya, yang ngaku pakar guys ini ya, pakar dari segala pakar, nggak bisa bahasa Londo guys. Aduh. Bung, ajarin, Bung. Kasih paham, Bung. Hey, Dr. Tifa. Yeah, just listen to me, yeah. As a doctor, yeah, for anyone who has a doctoral program, it's impossible, yeah, you couldn't speak in English very well. So if you want to make an official letter, I think you need to have an English course anymore. More and more English courses. If you don't have any money, you can call me and I will teach you how to speak English very well. And after I give you an English lesson, I will give you another additional lesson. Tuh, Peng, tuh diajarin tuh sama tim kuasa hukumnya ente. Bahasa Londo sing bener itu koyo ngono. Piye ti cucan ngisin-ngisin kayak baik ya guys ya. Masa iya ngaku pakar guys. Pakar ini ya. Gak bisa bahasa Londo, gak bisa bahasa Inggris. S3 loh. Walaupun dicek itu nggak ada namanya ya guys. Bukan nggak ada namanya, cuman cuti, belum lulus. Tuh bahasa itu ya, Bung, Anda Bung, tenang. Ini saya juga nggak bisa bahasa Londo, Bung. Saya nggak bisa bahasa Londo. Artinya itu apa, Bung? Artinya itu apa? Tolong dong di-translate biar kita selaku penonton itu nggak gagal paham ya guys ya. Bung, tolong diartikan, Bung. Dokter Tifa, kalau kau mengaku kau itu seorang dokter dan juga kau itu punya S3, sangat tidak mungkin seorang S3 nggak bisa bahasa Inggris. Kalau kau nggak bisa bahasa Inggris, minimal kau kursus bahasa Inggris dulu.
Tapi kalau kau nggak punya biaya, nggak punya uang, kau bisa telepon aku. Aku akan ajari kau bahasa Inggris. Setelah itu, aku akan ajari kau pelajaran lain. Bahaya banget ya, Pung. Yang maksudnya pelajaran lain itu apa, Pung? Tuh, jangan kayak Opung jangan wis mulai ngelunjak guys. Opung ngelunjak guys, Opung ngelunjak. Pelajaran menghargai sesama. Oh, Yang enggak aja. kirain. Kan kita nggak tahu ya guys. Kirain ya Pung ya, kirain kita punya apa namanya si Opung mau ngasih pelajaran apa gitu loh. Ini Bung ya biar lebih enak, biar lebih asik gitu. Bisa nggak tuh? Itu tompelnya dilepas, kalau nggak ya dipindah dikit lah sini lah. Kalau nggak di atas apa di mana lah. Soalnya agak risih juga kalau di situ ya guys. Pindah dulu Bung, pindah Bung. Soalnya kan kita lihat sendiri ya guys ya, si tompel itu kan sok pindah-pindah guys ya, kemarin di pagar laut, terus masalah ijazah, terus sekarang masalah Charles. Tolong Bung, dipindah Bung. Aku pindah aja ya. Bisa dipindah-pindah tompel opung parmelak. Paten bah, bentar lagi kayak jidat itu dibikinnya. Ya jadi ya ini nggak masuk akal gitu ya. Jadi diwawancara oleh wartawan ya, mereka bikin klarifikasi ya di hadapan wartawan pakai bahasa Inggris, setelah itu di Indonesia kan. Ya intinya mereka itu ingin ya masalah mereka itu jadi sorotan dunia. Dunia. Apa kata dunia? Sekarang jadi pertanyaannya, negara mana yang mau ngurusi masalahmu, Dokter Tiba? Ijazah palsu. Ngadu kok ke pengadilan internasional. Kalau bicara tentang pengadilan internasional berarti ada pelanggaran hukum ya level internasional, dan ada hukum internasional yang dilanggar oleh orang tersebut. Contohnya ketika ada perang, setelah itu ada genosida, setelah itu ada kejahatan perang. Setelah itu ada pelanggaran HAM. Itu pun pelanggaran HAM berat. Kan begitu. Setelah itu ada sengketa, ya. Sengketa antara dua belah pihak negara. Kan begitu. Itu baru cocok menggunakan hukum internasional. Mana ada hukum internasional ngurusin ijazah palsu? Lape. Kalapa. Aman nggak tumpel gue? Ulang Bung. Ulang Bung. Tenang. Aman nggak tumpel gue ini? Aman. Gak cocok, pindah aja lagi dari paten dia. Udah pas. Ya, itu dia. Nggak kan mungkin. Ya dari mana? Kalau kurang cerdas. Hati-hati kau, nanti bisa jadi tidak cerdas sama sekali. Harus gue jaga-jaga tompelku ini nanti jatuh. Aduh, Dokter Tifa. Kemana-mana aku bawa sisir. Waktu kemarin ngurusi itu pagar laut, aku bawa sisir ini. Banyak rupanya ngefans sama aku. Ya kan? Setiap aku ke sana hilang terus sisir. Abang besar kali. Dibawa sama guru-guru. Tenang. Aku
kantongi ya kan, diambil orang. Kantongi, diambil orang. Rupanya kenapa gampang diambil orang penjengkel ini ke dalam saku celana. Jadi kalau misalnya sekarang itu gak ke saku celana lagi ubin ke sini. Mana dia itu? Nah, ini dia. Ah, aman. Iya kan? Jadi itu dia. Jadi tolonglah dulu ya. Kalau misalnya kalian itu ngerasa terganggu kejiwaan kalian, tolonglah kalian panggil psikiater. Iya, takut kali, aku jujur aja aku bilang ya. Takut kali itu kalian itu jadi merusak nama bangsa dan negara gitu. Masalah ijazah palsu pun kalian mau bawa ke pengadilan internasional. Jadi ribut kalian itu loh lucu, ya kan? Jadi begini, ya orang ini yang sudah menzolimi Bapak Joko Widodo, tapi orang ini teriak-teriak dizolimi. Orang ini yang sudah mengkriminalisasi Bapak Joko Widodo, tapi orang ini yang teriak-teriak dikriminalisasi. Itu artinya dia yang nyubit, dia yang kesakitan. Ngerti tiba? Karena orang nyubit, kau cubit anakmu. Aduh. Kau yang teriak, enggak kan? Mana dia? Bentar dulu, keringatnya panas sekali. Kok aneh pula. Sapu tanganmu ini, Bung. Besar kali sapu tanganmu ini. Aku suaranya olahragawan, jadi keringku banyak. Tahu jadi copot. Dia kalau keringat dia lepas. Sampai mana tadi? Koplang. Jadi cerdas kita, ya. Jadi keterangan dari apanya? Komplain, ya. Apa namanya itu? Lawyernya itu. Jadi tolong silakan kepada lawyer saya. Ini salah satu, ya. Ini adalah satu lawyer saya. Satu dari 62 lawyer. Mak, satu dari 62 pengacara, Mak. 62 pengacara, tapi yang nongol kok cuma 3. Tapi masih kalah lah sama PDP 1000. Itu pun kalah ya guys. Apalagi 62. Berkaca dulu ke masalah si Hasto. Hasto 1000 lawyernya kalah. Apalagi kalian cuma 62. Aduh. Jadi sekarang begini ya, lawyer ini memberikan informasi sesat, ya kan? Yang pertama, ya, dia mengatakan bahwasanya, ya, kalau ada kan begini, mereka melaporkan ke Barreskrim, Bapak Joko Widodo melapor ke Polda Metro Jaya, kan begitu. Jadi yang mereka permasalahkan adalah tidak boleh laporan yang di belakang ya, yang paling belakangan itu diproses sebelum laporan yang pertama udah diproses, kan begitu. Sekarang apa lagi udah diproses ini ya, ijazah Bapak Joko Widodo asli. Mau ngomong apa ya? Apa dibilangnya? Mana bisa sebelum inkrah katanya. Inkrah apa? Ini kan ini kan potensi SP3 ini. Iya. Yang di laporan mereka yang di Barreskrim ini potensial SP3, surat perintah pemberhentian penyelidikan. Ya. Kan begitu. Karena apa? Buktinya nggak kuat. Betul. Barreskrim ya sudah mengumpulkan beberapa bukti ya yang mengarah kepada Bapak Joko Widodo ini memang memiliki ijazah palsu. Tapi tidak ada bukti yang kuat. Apa mau disidangkan? Iya, betul. Yang mau disidangkan apa? Sebelum kalian maju melangkah, tolong dulu urus dulu surat Kemenkum. AHU. Administrasi hukum umum. Itu aja pun kalian nggak punya. Banyak kali gaya-galian. Berkas kalian aja nggak lengkap. Makanya 6 bulan kalian itu nggak diproses-proses. 6 bulan. Tapi orang ini framingnya apa? Kepolisian tebang pilih, kepolisian itu menutupi, kepolisian itu berusaha melindungi. Berkas kalian yang gak lengkap. Saya kepolisian.
Udah gue bilang, ya apapun usaha kalian untuk merusak citra kepolisian ataupun aparat penegak hukum lainnya, tidak akan bisa. Karena apa? Orang lebih percaya kepada polisi daripada sama kalian. Betul. Kan begitu. Karena apa? Kalau di kepolisian katakanlah ada oknum. Kan begitu. Oknumnya juga sebagian. Kalau di antara kalian itu semuanya oknum. Semuanya oknum. Oknum apa? Oknum tukang fitnah. Iya. Oknum pencemaran nama baik. Oknum penghasut. Paket komplit guys, di sana paket komplit. Kau nggak boleh begitu, Pung. Iya kan? Kau itu namanya mendahului pengadilan. Kalau belum ada keputusan pengadilan, nggak boleh kau berkata-kata seperti itu. Sekarang begini, itu asumsi. Iya, betul. Menurutku itu itu hasutan gitu loh. Mengajak rakyat beramai-ramai untuk pertama mengadili Bapak Joko Widodo. Yang kedua, mempercayai Bapak Joko Widodo korupsi. Yang ketiga, mempercayai Bapak Joko Widodo sebagai pengangkang konstitusi. Yang keempat, kelima, keenam. Yang ijazah palsu ini hanya sebagian kecil. Mau ngomong apa lagi kalian? Mentang-mentang ada tompelku, kalian kira aku gak cerdas? Gak kalah cerdas aku dengan tompel yang satu lagi. Iyalah, tompelnya lebih gede ya guys. Mana Pung? Ada pengacara di Kamboja. Dari dulu sampai sekarang nggak pernah ada kasusnya yang menang. Kayak mana lah mau menang Pung? Setiap sidang nggak pernah mandi. Iya kan? Setiap sidang nggak pernah mandi. Lihat aja potongannya Pung. Oh berarti kalian perhatikan juga itu lawyer yang di Kamboja itu ya? Agak mirip sama gue, ada tompel. Kalau di Indonesia kayaknya belum ada lah, ya kan? Nggak ada lah. Yang pengacara bertompel gitu nggak pernah lah. Pengacara itu rapi, bersih, berwibawa, nyentrik. Itu biasanya kalau di Indonesia, ya kan nggak ada. Yang pakai tompel nggak ada. Tapi jujur dulu, Bung. Ya banyak yang bisa kau tiru, banyak yang bisa jadi inspirasimu. Contohnya Bang Hotman yang pakai cincin begitu. Iya. Atau Hotmas Sitompul yang kumisnya super klimis itu. Almarhum mendiang Hotmas Sitompul. Atau Rasman Nasution sekalian. Iya kan? Ini haruslah ada tompelnya. Kenapa kita bicarain tompel sekarang? Kita ngomongin masalah tipa. Kan begitu. Jadi ini aja nanti kerja orang ini ya, framing. Kan begitu. Dan kalian tahu Rismond rajin kali live sekarang. Rajin kali live. Mau jadi YouTuber dia. Alhamdulillah. Itu live-nya, gift-nya dibuka lagi guys itu ya guys ya. Biasa guys, cari bantuan dulu. Tapi bahaya juga guys ya. Nanti kalau banyak yang nge-gift, banyak yang kasih support ya guys ya. Apalagi kasih itu ya guys ya, apa namanya tuh kayak hadiah paus itu, bisa-bisa kabur ini guys. Jangan kabur dulu, Mon. Jangan kabur dulu. Ada nggak nomornya si Rismond ini biar dimasukkan dulu ke YouTuber Nusantara itu? Karena YouTuber Nusantara itu terima lowongan tapi seleksinya makin ketat. Betul. Makin ketat biar tahu kalian, ya nggak sembarangan sekarang. Kenapa makin ketat, Pung? Ya makin ketat. Dipastikan bahwasanya setiap yang mau bergabung dengan YouTuber Nusantara harus betul-betul orang yang punya komitmen dan konsisten membela kebenaran. Betul itu, betul. Jadi kalau di luar YouTuber Nusantara Pung yang sama-sama membela kebenaran, jempol. Mantap. Gitu. Tapi kalau yang melawan yang apa Pung, yang bikin-bikin hoax, wow, libes. Mau jelek, mau ganteng. Mau cantik, kurang cantik. Mau yang ada tompel, nggak ada tompel.
libas. Selama dia menyebarkan hoax, libas. Ratakan lah ya, Pong. Itu dia. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Untuk kita semua. Mantap. Pung, permintaan ketiga, Pung, lepas dulu tompelmu. Aduh, ya. Pung, kalau besok kalau kayak gitu lagi penampilanmu nggak usah ngonten lagi. Ya, yang nggak tahu ya, mudah-mudahan besok aku nggak berpenampilan gini lagi, iya kan? Ya, doakan kalian lah, tergantung doa kaliannya itu. Aduh, ya. Jadi untuk Rismon, Roy Suryo, Egy Sujana, ya. Setelah itu Rizal Fadila, ya. Kurnia mana ini? Kok gak kedengeran lagi? Ya, jadi ya tolong persiapkan diri lah. Ya kayaknya nggak lama lagi nih dari penyelidikan jadi masuk penyidikan. Ya. Kalau udah penyidikan ingat ya, jangan coba-coba lari. Tuh maunya, awas jangan lari ente ya. Bahaya banget ini guys ya. Ini kan sudah detik-detik guys, ini detik-detik guys ini ya. Jadi untuk teman-teman itu sabar, tenang, karena ini sudah masuk tim penyidik sudah berhenti, tinggal dari tim penyidik Polda Metro Jaya itu sedang mengkaji semua video-video yang diduga bisa membuat mereka para kadrun itu bisa masuk penjara dengan cepat. Jadi untuk teman-teman juga nggak perlu tanya, Bang itu kapan masuk, nanya kapan masuk itu. Soalnya ada tuh ya banyak yang bilang kayak gitu. Tenang, saya juga bilang tenang guys ya. Itu udah dipastikan bakalan masuk Hotel Prodeo itu ya. Cuman kan kita nggak boleh tuh mendahului yang namanya penyidik. Nanti itu apa sih ya, pamali ya guys ya, pamali nggak boleh. Oke sekian, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.